Bab 566. Dia jelas merasa bahwa Tang Wulin lebih muda darinya. Namun, bocah lelaki yang tersenyum dari awal hingga akhir ini menunjukkan sikap tegas yang ekstrim. Tidak ada pertengkaran. Dia hanya menggunakan metode yang paling mendominasi untuk menembus formasi mereka. Ini adalah jamuan makan malam sehingga pihak lain bertaruh bahwa mereka tidak akan berani bertengkar di sini. Pada kesempatan seperti ini, siapapun yang melakukan langkah pertama akan kalah. Keempat siswa perempuan dari Star Luo Royal Academy menatap Tang Wulin dengan pandangan berbeda di mata mereka. Ada tatapan yang tampaknya tenggelam dalam pikiran, yang beriak dengan kemegahan, dan yang satu dipenuhi dengan keingintahuan. Tanpa ragu, Tang Wulin yang tampan telah menarik semua perhatian mereka. Berapa lama saya harus makan sampai saya benar-benar bisa kenyang? Tang Wulin mengerutkan kening ketika dia melihat meja koktail tinggi di depannya dengan kesusahan. Sepiring makanan ringan disajikan di atas meja. Makanan ringan adalah kue yang tampak halus yang telah disajikan pada sendok. Untuk nafsu makan seperti Tang Wulin, dia harus makan sampai umurnya yang ke-9 sebelum dia benar-benar kenyang. Su Lizzie terkekeh. Aku sudah makan dari 3 meja tapi aku pikir jika kamu ingin makan sampai kenyang, itu akan sulit. Sangat sulit. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Tidak bisa makan kenyang bukanlah sesuatu yang membuatmu bahagia. Makan terkait erat dengan kultivasinya. Nutrisi yang cukup dapat meningkatkan esensi darahnya dan memperkuat kekuatan garis keturunannya. Garis keturunan yang kuat secara alami akan memadatkan kekuatan jiwanya. Tang Wulin tidak pernah khawatir tentang kekuatan-kekuatan jiwanya dan ketahanannya dalam pertempuran. Sebenarnya, dia mengerti bahwa dia tidak bisa menembus peringkat 40 sampai sekarang sebagian karena kekuatan jiwanya terkondensasi. Tang Wulin pernah bertanya kepada Wu Zhangkong apakah situasi ini bermanfaat atau merugikannya. Penjelasan Wu Zhangkong sederhana. Secara umum, setelah menembus basis kultivasi 5 cincin, setiap orang harus mengembun kekuatan jiwa mereka. Semakin cepat mereka meringkas kekuatan jiwa mereka, semakin kuat dan murni kekuatan jiwa mereka. Akan sulit untuk mengolah pada awalnya tetapi akan bermanfaat dalam jangka panjang. Itu bukan sesuatu yang buruk. Jika lebih buruk menjadi terburuk, itu hanya akan menunda dia menjadi master baju zirah pertempuran. Setelah penjelasan Guru Wu, Tang Wulin melepaskan kekhawatirannya. Saat ia bekerja keras untuk berkultivasi setiap hari, ia terus meningkatkan kekuatan garis keturunan dan kemampuan tubuhnya. Sebenarnya, dia juga merasa bahwa dengan memecah segel Raja Naga Emas keempat dan setelah menyesuaikan diri dengan esensi Raja Naga Emas, dia akan selalu secara naluriah menggunakan metode paling sederhana, paling langsung, dan bahkan mungkin paling kasar ketika dia terlibat dalam pertempuran. Dia akan mendominasi lawannya melalui kekuatan kasar belaka. Pertarungan seperti ini akan membuat darahnya mendidih. Mereka menggembirakan. Dan setiap kali dia bertempur seperti ini, dia praktis akan menambah sikapnya yang mengesankan. Tang Wulin mengerti bahwa ini pasti efek dari perubahan garis keturunannya. Untuk saat ini, mereka tidak memiliki efek negatif padanya. Sebaliknya, kemampuan bertarung tatap mukanya semakin kuat. Apa yang kita lakukan, Kapten? Tanya Su Lizzie. Tang Wulin menghela nafas. Lalat juga daging. Mari makan. Makan saja sebanyak yang kita bisa. Saya tidak berpikir ini akan menjadi kasus untuk setiap makan. Jika kita benar-benar tidak tahan, kita akan memikirkan cara untuk menangkap ikan dari laut untuk dimakan. Su Lizzie kaget. Tapi ada binatang jiwa samudera di dalam samudera. Saya tidak berpikir itu ide yang baik untuk menangkap ikan langsung dari laut. Haha. Aku hanya bercanda. Tang Wulin tertawa. Menangkap ikan adalah ide yang bagus. Saat itu, suara yang dalam tiba-tiba datang dari samping telinga Tang Wulin. Suara ini jelas familiar. Tang Wulin berbalik secara naluriah dan dia segera tercengang. Seorang pria paruh baya dengan jaket koki putih berdiri di belakangnya. Dia memegang nampan di tangannya yang dia letakkan di atas meja koktail di depannya. Tang Wulin menatap dengan mulut ternganga dan berkata, Paman Chef, apakah kamu? Apakah orang ini dalam pakaian koki di hadapannya bukan Master Sekte Tubuh? Yang sama yang memiliki Mesya Ilahi. Mu Ye, apa yang dia lakukan di sini?
Bahkan jika dia ada di sini sebagai perwakilan korps diplomatik, dia seharusnya tidak datang sebagai koki. Bagaimanapun, dia, bagaimanapun juga aku seorang koki yang berkualitas. Saya memiliki selusin restoran di benua ini. Dan kali ini saya di sini sebagai koki perwakilan dari tim pertukaran. Katakan nomor kamarmu, kata Muye sambil tersenyum. Tang Wulin dengan cepat memberikannya padanya. Ya, tidak masalah jika kamu tidak kenyang di sini. Saya akan mencari Anda nanti, kata Muye datar. Dia mengukur Tang Wulin dan mengangguk. Kemeja yang bagus. Dengan itu, dia meninggalkan mereka. Mata Tang Wulin tidak percaya. Ini adalah Master Sekte Tubuh. Seorang ahli dengan pangkat judul Douluo. Dan Master Mesya tingkat ilahi. Dia mungkin bisa menjadi Master Armor pertempuran 4 kata. Namun, dia telah berpartisipasi dalam pertukaran ini sebagai koki. Untuk apa dia datang ke sini? Dia tidak bisa membantu tetapi mengingat permintaan Muye kepadanya ketika mereka terakhir bertemu. Mungkinkah Muye datang untukku? Sebenarnya, Muye memang datang untuknya. Setelah Tang Wulin pergi saat itu, Muye memikirkannya berulang kali. Pada akhirnya, dia tidak bisa menyangkal kebenaran. Seorang jenius seperti Tang Wulin cocok untuk budidaya sekte tubuh itu terlalu jarang. Dia tidak bisa menunggu lagi. Juga tidak mau membiarkan tubuh sekte mati tanpa perlawanan. Silsilah itu penting. Tetapi prioritasnya adalah meneruskan sekte ke generasi berikutnya. The Sekte Tubuh memiliki sejarah yang mulia. Jika bahkan sejarah ini hilang, apa gunanya keturunan seseorang? Zhen Hua pernah mengatakan kepadanya bahwa selama Tang Wulin dapat tumbuh dengan mantap, dia pasti akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Dia memiliki tingkat kepercayaan lebih dari 80% bahwa Tang Wulin bisa menjadi pengrajin ilahi di masa depan. Dengan ahli waris seperti ini, hal-hal lain yang dikesampingkan. Jika Tang Wulin menjadi pengrajin ilahi di masa depan maka setidaknya sekte tubuh tidak perlu khawatir tentang memiliki cukup logam langka ketika membuat armor perang kelas atas. Terlebih lagi, karakter moral Tang Wulin adalah karakter yang dapat bertahan menghadapi cobaan. Tindakannya selama perjumpaannya dengan Tuan Roh Jahat itu cukup bukti. Selain itu, tempat apa itu Akademi Shrek? Bahwa dia telah lulus penilaian Akademi Shrek dan menjadi pemantau kelas sangat mengesankan. Pada kenyataannya, Muye telah mengawasi Tang Wulin. Dan dia juga mengawasi kegiatannya. Muye tahu segalanya. Termasuk kemenangan mereka atas kelas 1 kelas 3. Selama waktu itu, dia akhirnya memutuskan. Dia akan membuat Tang Wulin menjadi anggota sekte tubuh tidak peduli apa. Bahkan jika dia sudah menjadi anggota sekte Tang. Itu sebabnya dia datang. Dengan kemampuannya. Itu adalah masalah sederhana baginya untuk masuk ke korps diplomatik. Saat ia menyaksikan Muye pergi, Tang Wulin sedikit mengernyit. Namun, ini tidak akan menjadi masalah. Ada satu wajah yang lebih akrab di kapal dengan mereka sekarang. Dan dia adalah makhluk yang sangat kuat yang sangat baik terhadap mereka. Ini hanya akan bermanfaat bagi kelompok dan tidak ada salahnya. Ini adalah perjamuan pertama. Karenanya anggota korps diplomatik dari kedua belah pihak cukup konservatif. Tidak banyak yang melangkah ke lantai dansa. Orang-orang terutama berbicara. Dan semua orang tampak merasa nyaman. Dengan sangat cepat, staf yang berdedikasi mulai membagikan nomor untuk mereka tempelkan di dada mereka. Ini untuk permainan kecil memilih beberapa, best, nanti. Cara kita akan memilih itu sederhana. Dua korps diplomatik akan memilih 5 anggota dengan karakter mulia dan prestise besar untuk ambil bagian dalam pemilihan utama. Setelah pemilihan utama, akan ada 10 peserta terpilih untuk kategori pria dan wanita berpakaian terbaik. Pria paling tampan dan wanita tercantik. Dan mitra tari terbaik. Kemudian kita akan memiliki suara lain oleh semua peserta untuk memutuskan pemenang akhir kita. Saya tidak khawatir dengan masalah lain. Tetapi jumlah orang di lantai dansa saat ini terlalu sedikit. Mayoritas dari 2 korps diplomatik kami adalah kaum muda. Orang-orang muda harus dipenuhi dengan semangat. Jangan menekan gairah di hatimu. Ayo, ayo menari. Suara si Malan Xiao mempesona. Setelah dia menyuarakan sarannya, lantai mulai dipenuhi penari. Apakah kamu tahu cara menari?
Sebuah suara yang jelas dan jernih datang dari samping Tang Wulin. Tang Wulin menoleh untuk melihat. Dia disambut oleh pemandangan Lin Yuhan mengenakan gaun biru muda. Dia telah berdiri di sampingnya tanpa dia sadari. Pada saat ini, Su Xiaoyan, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui tidak jauh darinya. Mereka makan dan mengobrol dan hanya ada Su Lizi di samping Tang Wulin. Bab 567. Hah. Saya tidak, Tang Wulin mencoba melambaikannya dengan cepat. Dari masa kecilnya hingga sekarang, dia tidak pernah sekalipun memiliki kesempatan untuk belajar menari. Tidak sesulit itu. Kenapa aku tidak mengajarimu? Dengan gerakan anggun, Lin Yuhan mengulurkan tangannya dan menarik lengan Tang Wulin yang tertegun, mengarahkannya ke lantai dansa. Wow! Tang Wulin ditarik pergi. Itu gadis dari Kekaisaran Luo Star. Seru Su Xiaoyan pelan saat dia menyikut Gu Yue di sampingnya. Gu Yue menoleh untuk melihat. Begitu dia melihat Tang Wulin ditarik ke lantai dansa oleh Lin Yuhan, dia langsung mengerutkan alisnya. Apa yang kita lakukan? Kakak Yue, kata Su Xiaoyan lembut. Gu Yue tersenyum datar. Tidak ada. Su Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Kapten kami sangat populer. Anda harus terus menatapnya. Gu Yue menjawab. Jika pria tergoda oleh wanita lain, itu hanya berarti bahwa daya tariknya sendiri tidak cukup. Ye Xinglan mengangkat kepalanya untuk melihat Gu Yue dan memberinya jempol. Yuanen Yehui tidak bisa menahan tawa. Aku satu-satunya yang tidak tergoyahkan pada kesetiaanku. Tidak ada gadis yang bisa merayuku. Tidak peduli seberapa cantiknya dia. Xie muncul entah dari mana. Dia berdiri di samping Yuanen Yehui dan berbicara seolah-olah dia orang yang jujur. Pergi dariku, kata Yuanen Yehui dengan suara lembut. Tiga gadis lainnya berusaha menahan senyum mereka. Lin Yuhan adalah pandai besi melalui dan melalui. Kekuatan tangannya sangat luar biasa. Dia menarik Tang Wulin ke lantai dansa. Jadi tidak pantas baginya untuk melepaskan diri dari cengkeramannya dengan paksa. Sejujurnya, kesannya terhadap Lin Yuhan tidak buruk. Cukup sulit bagi seorang pria untuk belajar cara menempa. Apalagi seorang gadis. Blacksmithing adalah yang paling sulit dikuasai di antara semua subprofesi lainnya. Dan juga yang paling sulit untuk menghasilkan hasil. Untuk Lin Yuhan untuk menjadi pandai besi peringkat 5 di sekitar usianya sendiri, dia harus melakukan upaya yang luar biasa. Tang Wulin tahu betul seberapa banyak kesulitan yang harus dia tanggung untuk mencapai levelnya saat ini. Bahkan jika ada kesenjangan antara kemampuan Lin Yuhan dan kemampuannya, itu tidak akan banyak perbedaan. Agar seorang gadis dapat mencapai titik ini, tekadnya pasti tidak terbayangkan. Mereka berdua memiliki profesi yang sama. Jadi ada kedekatan alami di antara mereka. Karena itulah dia mengikuti Lin Yuhan ke lantai dansa tanpa banyak perlawanan. Lin Yuhan berbalik untuk menghadapnya. Dia tidak melonggarkan cengkeramannya di tangannya. Sebaliknya, dia mengangkatnya. Tangannya yang lain bersandar di pundaknya. Kamu hanya harus mengikuti langkahku. Saya akan membimbing Anda. Letakkan tangan Anda di pinggangku, kata Lin Yuhan lembut. Hah? Tang Wulin sedikit terkejut. Selain Gu Yue dan Naer, dia tidak pernah begitu dekat dengan gadis lain. Dia secara naluriah mengangkat tangannya dan meletakkannya dengan ringan di bagian tengah tubuh Lin Yuhan. Pinggangnya lentur dan ramping. Bagaimanapun, Tang Wulin adalah remaja yang masih muda. Dan dia tidak pernah memiliki banyak kontak dengan perempuan. Jantungnya mulai berdetak kencang. Dan pipinya memerah. Saat dia melihat ekspresi canggungnya, Lin Yuhan tidak bisa menahan tawa. Ini dia, katanya sambil meluncur dengan kaki kirinya dan meluncur bersama Tang Wulin ke lantai dansa. Sebuah kekuatan datang secara alami dari tangannya saat mereka menuntun tubuh Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin tidak tahu cara menari, dia telah mempelajari Ghost Shadow membingungkan trek sebelumnya. Refleksnya tentu saja cukup cepat. Dia selalu sedikit tertinggal di belakang dalam langkahnya. Namun entah bagaimana dia berhasil mengimbangi Lin Yuhan. Dia tampak berkarat, tetapi dia masih bisa menari. Lin Yuhan mulai bergerak lebih cepat sekarang. Dan Tang Wulin sudah menjadi lebih akrab dengan langkah-langkahnya. Saat dia mengikuti musik, dia perlahan-lahan mulai terbiasa. Anak laki-laki itu tampan dan gadis itu cantik. Meskipun ketenangan mereka tidak terlalu bagus,
Mereka masih dengan mudah menarik perhatian orang banyak. Lin Yuhan membawanya dalam tarian saat dia terkekeh. Kamu berat. Kamu tidak terlihat gemuk. Tapi kamu juga tidak ringan. Memang. Tang Wulin jauh lebih berat daripada yang dilihatnya. Kepadatan tulang dan ototnya jauh lebih besar daripada orang biasa. Itulah mengapa berat badannya yang sebenarnya cukup mengejutkan. Tang Wulin berkata dengan sedikit canggung. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menari. Kamu cukup pandai dalam hal ini. Lin Yuhan berkata. Ketika kita mencapai Star Luo Empire. Bagaimana kalau aku mengundangmu sebagai tamu ke Akademi Tempa Kekaisaran kita? Tang Wulin berkata dengan senyum tipis. Itu akan bagus. Kalian harus memiliki beberapa pandangan unik tentang penempaan. Ini akan menjadi peluang besar bagi saya untuk belajar satu atau dua hal. Lin Yuhan memutar matanya. Kamu belajar. Kamu cukup kuat seperti itu. Di akademi kami. Aku sudah jenius yang paling luar biasa. Tapi aku masih belum cocok untukmu. Bagaimana di benua Anda mengolah kekuatan Anda itu? Sejak kapan kamu belajar menempa? Tang Wulin menjawab. Sejak saya berumur 6 tahun. Saya mulai mempelajari dasar-dasar di bawah guru saya. Saya terlahir dengan kekuatan yang lebih besar daripada orang lain. Jadi mungkin disitulah saya memiliki sedikit keuntungan. Saya telah menempa sejak itu. Lin Yuhan mendengus. Maka kamu belum menghabiskan banyak waktu seperti aku. Saya telah memegang palu tempa sejak saya berusia 3 tahun. Ayah saya seorang pandai besi. Tidak lama setelah saya lahir. Palu adalah satu-satunya mainan saya. Kemudian, ketika saya tumbuh dewasa, mainan saya lebih besar dan lebih besar palu. Anda dapat mengatakan bahwa penempaan ada dalam darah saya. Saya tidak pernah berpikir akan mungkin untuk menemukan orang lain yang suka menempa seperti saya. Tetapi saya tidak pernah berharap untuk bertemu dengan binatang buas seperti Anda. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Lin Yuhan telah mengatakannya dengan ringan. Tetapi untuk seorang gadis kecil seperti dia tumbuh hanya mengetahui palu tempa. Dia pasti telah melalui kesulitan yang tak terkendali. Apakah ayahmu keras? Tanya Tang Wulin. Lin Yuhan cemberut bibirnya sedikit. Lalu dia sedikit menganggukkan kepalanya. Guru tidak tahan melihat betapa kerasnya ayah saya dengan saya di masa lalu. Itu sebabnya dia membawa saya bersamanya untuk berpartisipasi dalam pertukaran ini. Anda mungkin tidak tahu ini. Tetapi tahun ini telah menjadi yang paling santai bagi saya. Benua Douluo adalah tempat yang menyenangkan. Aku bahkan sedikit enggan untuk kembali. Terutama ketika aku berpikir tentang harus menghadapi ayah. Tang Wulin menghela nafas pelan. Setidaknya kamu masih bisa melihat ayahmu. Ayah saya diculik oleh penjahat tak dikenal beberapa tahun yang lalu. Aku tidak bisa melihatnya bahkan jika aku mau. Saya pikir ayahmu menuntut Anda karena dia ingin Anda mewarisi warisannya. Anda telah menanggungnya selama bertahun-tahun sekarang. Jadi tolong teruskan kerja bagusnya. Saya pikir dia tidak akan seketat Anda setelah Anda menjadi pengrajin ilahi. Ada sedikit kesedihan di mata Lin Yuhan saat dia melihat Tang Wulin. Dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Tampaknya dia beruntung dibandingkan dengan situasinya. Kamu benar-benar tahu bagaimana cara meredakan kecemasan seseorang. Maaf sudah membuatmu sedih. Jawabnya lembut. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Aku akan bekerja keras juga. Saya akan menemukan ayah dan ibu. Mereka akan kembali padaku. Lalu, kita bisa mengadakan reuni keluarga. Ya kamu bisa melakukannya. Saat itu, lagu itu telah mencapai akhir. Dan orang-orang di lantai berhenti menari. Meskipun itu hanya satu lagu. Koordinasi tubuh yang kuat dan refleksnya membuat Tang Wulin agak terbiasa menari. Mereka berhenti menari juga. Tang Wulin buru-buru melepas tangannya yang telah melilit pinggang Lin Yuhan. Lin Yuhan tersenyum tipis. Tidakkah kamu menemukan tarian itu menyenangkan? Apakah Anda ingin pergi lagi? Tang Wulin dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak. Terima kasih. Aku gugup. Tidakkah Anda perhatikan bahwa saya terus menatap lantai sekarang? Perhatian utama saya adalah bahwa saya mungkin akan menginjak kaki Anda. Lin Yuhan menutup mulutnya saat dia tertawa pelan. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi memperhatikan ada orang lain yang berdiri di samping Tang Wulin. Maaf.
Dia sedikit mengangguk ke arah Lin Yuhan. Lengan kanannya terkunci di lengan Tang Wulin. Gadis itu yang datang bersamanya. Murid Lin Yuhan sedikit berkontraksi. Dia berhasil tersenyum. Kalian punya sesuatu yang direncanakan. Gu Yue tersenyum datar. Dia adalah mitra penarianku. Saya akan berdansa dengannya untuk lagu berikutnya. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Sejak kapan mereka menjadi mitra dansa? Lalu dia melihat kepahitan di balik mata Gu Yue. Tampaknya ada pandangan yang mendominasi baginya juga. Oh, jawab Lin Yuhan. Dia tersenyum pada Tang Wulin. Tetapi dia tidak pergi. Dia hanya berdiri di sana. Lagu berikutnya mulai diputar tak lama setelah itu. Gu Yue menepuk Tang Wulin dengan ringan. Datang. Oh oke. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengikutinya kembali ke lantai dansa. Lin Yuhan cemberut. Dia pergi ke satu sisi. Tapi dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Anak laki-laki terbaik akan selalu memiliki banyak pengagum. Dia harus berjuang untuk kebahagiaannya sendiri. Dari masa kecilnya hingga sekarang. Dia menghabiskan hari-harinya menempah. Setiap hari adalah rutinitas membosankan yang sama dengan palu tempah. Hanya ketika dia datang ke benua Douluo dia memiliki kesempatan untuk benar-benar menenangkan tubuh dan pikirannya. Dia mengalami peningkatan besar dalam kecerdasan emosionalnya. Pikirannya santai. Dan bahkan penempaannya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika persyaratannya tidak terlalu ketat, dia yang telah melampaui basis budidaya 4 cincin, sudah bisa dianggap pandai besi peringkat 6. Dia sudah tahu sejak dia masih kecil bahwa dia jenius mutlak dalam hal menempah. Tidak ada seorang pun di benua bintang Luo yang lebih kuat darinya. Wanita selalu tertarik pada pria yang kuat. Selama kompetisi terakhir dengan Tang Wulin, meskipun dia agak tidak puas di belakang, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kemampuan menempa Tang Wulin lebih baik daripada miliknya. Saingan. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang di antara teman-temannya yang bisa melebihi tingkat penempaannya sendiri. Sejak hari itu, wajah tampan Tang Wulin sering muncul di benaknya. Bab 568. Ketika mereka bertemu lagi kali ini, dia merasa sulit untuk mengalihkan pandangan darinya. Dia bahkan melemparkan pengekangannya sebagai seorang gadis ke angin dan mengundangnya untuk menari. Ketika Tang Wulin muncul di pintu masuk bersama Gu Yue, dia segera melihatnya. Dia tampak sangat tampan hari ini. Dia sepertinya memenuhi semua keinginan hatinya. Tidak ada yang lebih alami daripada menyukai orang dari lawan jenis. Sebenarnya, Lin Yuhan sendiri tidak mengerti banyak tentang hal-hal semacam itu. Dia hanya menikmati kedekatan dengan Tang Wulin. Dia cukup percaya diri dalam penampilannya sendiri. Dan dia tidak berpikir bahwa dia tidak seindah Gu Yue. Selanjutnya, ia berbagi profesi yang sama dengan Tang Wulin. Dia masih punya kesempatan. Lagu berikutnya terasa lebih energi daripada yang sebelumnya. Seperti yang diatur oleh Sima Lan Xiao. Dia perlu menghidupkan suasana perjamuan. Suasana yang bersemangat sangat membantu untuk program pertukaran. Gu Yue menarik Tang Wulin ke lantai dansa. Tang Wulin hampir tidak punya waktu untuk bereaksi ketika Gu Yue berhenti di jalurnya. Dia berbalik tiba-tiba dan menatap Tang Wulin dengan marah. Gu Yue, aku. Musik yang menggetarkan mulai diputar tepat pada saat itu. Gu Yue menarik lengan Tang Wulin dan meletakkan tangan kanannya di pinggangnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya. Dia memegang tangan kiri Tang Wulin dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Tak lama setelah itu, seluruh tubuh Gu Yue, di bawah bimbingan tangan kirinya yang terangkat, mulai berputar dengan cepat. Saat ia bergoyang, gaun one piece-nya tampak berkilauan dengan cahaya perak seperti batu permata. Hemlennya mulai naik. Tang Wulin ingin memperingatkannya. Tetapi dia memperhatikan bahwa Gu Yue mengenakan celana pendek di bawah gaunnya. Tidak ada yang tahu kapan dia memakainya. Gu Yue saat ini tidak lagi tenang atau dingin. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan keliaran yang sulit dijabarkan. Tang Wulin merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang didorong. Jantungnya sedikit berdebar, dan darahnya memanas. Gu Yue juga menarik perhatian semua orang di sekitar mereka. Segera setelah itu, dia tiba-tiba menginjak paha Tang Wulin dengan kaki kirinya.
Dia mengambil keuntungan dari situasi ini dengan menggunakan momentum untuk melompat dan mendarat di bahu Tang Wulin. Gerakannya diperpanjang dengan anggun. Itu pemandangan yang indah. Dia berjinjit di bahu Tang Wulin dan mulai bergoyang lagi. Dengan ini, mata semua orang terpusat padanya. Sambil memegang dengan kuat ke bahu Tang Wulin, dia berdiri di tangannya. Gu Yue sekarang tampaknya telah berubah menjadi kecantikan yang berkelok-kelok. Dia meluncur dalam spiral di sekitar tubuh Tang Wulin. Dan pinggangnya jatuh ke genggamannya sekali lagi. Dia menarik mundur dan Tang Wulin secara alami condong ke depan. Gu Yue membungkuk ke belakang sejauh yang dia bisa. Dia menyangga tubuhnya ke lantai dengan tangannya dan melemparkan kakinya yang panjang ke atas di sekitar leher Tang Wulin. Lengan Tang Wulin masih di pinggangnya. Setiap gerakan Gu Yue tanpa cacat disinkronkan dengan musik. Lemparkan aku. Suara Gu Yue terdengar di telinga Tang Wulin. Menggunakan kekuatan tubuh bagian atasnya, Tang Wulin mendorong mundur dan mendukung tubuh langsingnya. Dia sangat kuat. Saat dia mengayun ke atas, sosok Gu Yue berputar dan melesat ke udara. Ruang perjamuan setinggi setidaknya 30 meter. Tetapi ketika Gu Yue terlempar ke atas oleh Tang Wulin, dia hampir menyentuh langit-langit. Dia terus berputar-putar di udara ketika tubuh bagian atasnya terentang dalam berbagai gerakan. Dia jatuh sedikit ke bawah sambil bergoyang. Tampak seperti lotus perak mekar penuh. Di lantai, semua orang telah berhenti menari selama beberapa waktu. Pandangan mereka terpaku pada Gu Yue dan Tang Wulin. Saat dia turun dari atas, Tang Wulin mengangkat tangan kanannya dan menangkapnya dengan lembut di pinggang sebelum menempatkannya kembali di tanah. Gu Yue menarik tangannya dan mendobrak walk di sekelilingnya. Tang Wulin tidak banyak bergerak. Setiap langkahnya dibuat di bawah bimbingan Gu Yue. Tetapi mereka tampaknya selaras. Tatapan Tang Wulin tidak pernah meninggalkan mata Gu Yue. Tetapi ekspresi di matanya sendiri berubah terus-menerus. Dari kejutan awal, itu berubah menjadi kejutan. Lalu ke antusiasme. Dan akhirnya ke ekstasi. Ketenangannya benar-benar pemandangan untuk dilihat. Gu Yue memiliki tubuh yang luar biasa. Kakinya sangat ramping. Dan pinggangnya ramping. Meskipun dia tidak memiliki kecantikan dada wanita dewasa, dia dipenuhi dengan semangat masa muda. Bahkan saat melakukan tarian yang serba cepat seperti itu, dia masih menunjukkan keanggunan dan kemuliaan. Dia seperti peri di sampingnya, selalu di sisinya dan menari dengan penuh semangat karena tidak ada orang lain. Ketika nada terakhir dari musik terdengar, Gu Yue berputar dan bersandar di dada Tang Wulin. Dia mengangkat kepalanya perlahan. Kebencian dan kepahitan tersembunyi di matanya telah menghilang. Hanya ada senyum tipis di wajahnya yang cantik. Ketika dia bersandar di dadanya, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya dengan ringan di pipinya. Mata mereka terkunci. Tatapan Tang Wulin panas terik. Tetapi hanya ada kehangatan yang tersisa di tangannya. Tang Wulin menariknya dengan ringan. Gu Yue berbalik dan berdiri tegak. Dia mengulurkan tangannya dan memimpin Tang Wulin saat mereka membungkuk kepada hadirin. Kerumunan di aula jamuan langsung bertepuk tangan. Dalam sekejap, peluit dan tepuk tangan membuat suasana di aula perjamuan menjadi klimaks sejenak. Dengan semua orang bersorak untuk mereka, Gu Yue menghadap Tang Wulin dan menyesuaikan dasi dan kemeja untuknya. Dia berbicara kepadanya dalam volume yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Bahkan jika kamu ingin belajar menari, itu sudah cukup bagiku untuk mengajarimu. Jika kamu pernah menari dengan gadis lain lagi, aku akan. Apa yang akan kamu lakukan? Tang Wulin memeluk pinggangnya. Gu Yue mengangkat kepalanya. Dia tidak menghindari tatapannya sedikit pun saat dia berkata sambil tersenyum. Aku akan mematahkan kakinya. Gu Yue menarik Tang Wulin saat mereka membelah kerumunan untuk keluar dari lantai dansa. Seperti orang yang bangga, dia telah menariknya kembali ke tempat dia dulu. Wow, Sister Yue, Anda luar biasa. Wajah cantik Su Xiaoyan memerah karena kegembiraan. Dia memeluk Gu Yue dengan paksa. Ajari aku bagaimana menari. Bisakah Anda mengajari saya cara menari setelah ini juga? Gu Yue mengangguk sambil tersenyum. Ekspresi Yuanen Yehui sedikit aneh ketika dia melihat Tang Wulin. Gu Yue melakukan hal yang benar. Beberapa orang tidak bisa dibujuk. Betul. Kebiasaan buruk apapun yang Anda biarkan mereka lakukan,
Mereka pasti akan mengambilnya. Xie langsung berdentang dari samping. Tang Wulin mengangkat alisnya. Xie, tidakkah kamu berpikir bahwa menari itu hal yang indah? Jika seorang pria memiliki gerakan tarian yang anggun, dia akan menarik perhatian para wanita dengan lebih mudah. Xie tertegun. Dia memandang Yuanen Yehui di sampingnya. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika mereka menonton Tang Wulin dan Gu Yue menari dengan gesit, Yuanen Yehui tidak pernah mengalihkan pandangannya dari mereka bahkan untuk sedetik pun. Bahkan ada sedikit iri di matanya. Maksud kamu apa? Apakah Anda ingin mengajari saya? Kamu sendiri tidak begitu paham. Tang Wulin berkata, untuk hal seperti ini, latihan menjadi sempurna. Bagaimana Anda bisa tahu hasilnya jika Anda belum mencobanya? Selain itu, Anda adalah seorang master agility sistem pertempuran jiwa. Saya yakin Anda akan menguasainya dalam waktu singkat. Ayo, aku akan mengajarimu. Apakah kamu tidak merasa aneh bahwa dua orang sedang menari bersama? Xie sedikit ragu-ragu, tetapi dia masih datang ke sisi Tang Wulin. Jika dia belajar menari, apakah itu akan menambah kesan Yuanen Yehui padanya? Tang Wulin memeluk bahunya dan menarik Xie ke lantai dansa. Su Xiaoyan menatap Gu Yue dengan bingung dan berkata, apa yang dilakukan Kapten? Jangan bilang dia benar-benar doyan menari. Gu Yue berkata dengan datar, tidak. Saya pikir itu karena apa yang saya katakan kepadanya sekarang. Aku akan mematahkan kaki siapapun yang menari dengannya. Su Xiaoyan awalnya tertegun. Lalu, dia tertawa. Kapten itu benar-benar jahat. Dia terlalu licik. Kasihan Xie. Yuanen Yehui juga tertawa histeris. Agak tak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, Tang Wulin tidak berhasil berdansa dengan Xie. Alasannya karena pilihan utama hari itu baru akan dimulai. Di sisi Douluo benua, Penatua Kai adalah di antara 5 orang yang memiliki karakter mulia dan prestise tinggi. Secara mengesankan, Tang Wulin terpilih sebagai kandidat untuk pria berpakaian terbaik, pria paling tampan, dan kategori pasangan menari terbaik dalam seleksi berikutnya. Dia dinominasikan untuk 3 kategori sekaligus. Tentu saja, gerakan tariannya tidak layak disebut. Tapi dia adalah mitra dansa Gu Yue. Yang sedikit mengejutkan Tang Wulin adalah bahwa Wu Zhangkong, yang telah berdiri di sudut dan tidak pernah melangkah ke lantai dansa, juga dinominasikan untuk pria berpakaian terbaik dan kategori pria paling tampan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Guru Wu. Bab 569. Untuk wanita berpakaian terbaik di sisi Akademi Shrek, Gu Yue dan Su Xiaoyan keduanya dinominasikan dalam pilihan utama. Yue Zhengyu, di sisi lain, dinominasikan untuk 2 penghargaan, pria berpakaian terbaik dan paling tampan. Di antara 10 wanita tercantik yang dinominasikan, Gu Yue, Ye Xinglan, Su Xiaoyan, dan Lin Yuhan semuanya ada dalam daftar. Tarian Gu Yue terlalu menakjubkan. Itu sangat menakjubkan bahwa dia masih menjadi favorit penonton meskipun dia sedikit memucat di departemen penampilan. Selanjutnya adalah sesi pemungutan suara. Pada akhirnya, Tang Wulin memenangkan penghargaan pria berpakaian terbaik bersama dengan penghargaan tarian terbaik dengan Gu Yue. Penghargaan untuk wanita berpakaian terbaik pergi ke Gu Yue sedangkan penghargaan wanita tercantik pergi ke seseorang yang mereka tidak kenal. Itu adalah seorang wanita berusia 20 tahun dari Star Luo Empire. Adapun pemenang penghargaan pria paling tampan, Pangeran Tampan Iblis Sombong, Langit Es dan Salju Dingin Wu Zhangkong dengan mengesankan membawanya pulang. Ketika Wu Zhangkong naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan, Tang Wulin bisa dengan jelas melihat sedikit kecanggungan di matanya. Dia berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya Guru Wu menghadapi situasi seperti ini. Jika bukan karena kehadiran Penatua Kai, dia mungkin bahkan tidak akan naik panggung. Hadiah-hadiah itu sebenarnya tidak perlu diteriakkan. Mereka hanya beberapa spesialisasi dari Star Luo Empire. Namun, di seluruh rangkaian peristiwa ini, hubungan antara korps diplomatik dari kedua benua sekarang terasa lebih bersahabat. Kamu cukup pandai menari. Lin Yuhan berjalan mendekati Gu Yue. Dia berkata sambil tersenyum. Selamat telah memenangkan penghargaan. Gu Yue menjawab sambil tersenyum. Kamu sendiri tidak terlalu buruk.
Kedua gadis itu saling menatap. Dan sepertinya ada percikan api samar-samar di antara mereka. Wulin, apa kamu punya waktu besok? Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang penempaan. Ada bengkel penempaan di kapal. Apakah Anda ingin datang dan melakukan sesi latihan dengan saya? Lin Yuhan menoleh ke arah Tang Wulin. Tang Wulin hampir setuju ketika tiba-tiba rasa sakit tersentak naik dari pinggangnya. Dia batuk dan berkata, "Kamu tahu apa, saya tidak yakin apakah saya akan bisa melakukannya besok. Saya harus berkultivasi. Dan saya memiliki beberapa hal lain untuk diperhatikan. Mari kita lakukan hari lain." "Oke, hari yang lain. Baik. Saya tinggal di kamar 521. Anda dapat menghubungi saya dengan telepon komunikasi kapal." Setelah mereka memasuki lautan, setiap alat penghubung jiwa lainnya kehilangan semua sinyal. Mereka hanya bisa menghubungi melalui sistem komunikasi in-house kapal. "Baik." Lin Yuhan berjalan pergi, merasa sedikit tidak puas. Setelah dia pergi, Gu Yue melepaskan cengkeramannya di belakang pinggang Tang Wulin. Tang Wulin menatapnya. Dia mengangkat kepalanya dan mengembalikan tatapannya. "Sangat asam, ini sangat asam. Apakah ada botol cuka yang tumpah di suatu tempat?" Yue Zhengyu tertawa keras. Dia terus tertawa ketika dia memimpin dan lari. Perjamuan ini sangat sukses. Anggota korps diplomatik dari Douluo dan Star Luo benua jelas telah saling menghangatkan. Identitas anggota korps diplomatik sangat rumit. Ada cendekiawan, petani, pengrajin, dan pedagang. Tentu saja, tidak ada kekurangan pertukaran kekuatan pertempuran di antara mereka juga. Tang Wulin telah mendengar Wu Zhangkong menyebutkan bahwa ada Meisha dan Master Armor tempur yang sangat kuat dari kedua belah pihak yang berpartisipasi dalam kompetisi pertukaran saat ini. Secara alami, mereka mewakili akademi. Dari kontak awal mereka, Tang Wulin merasa bahwa mereka mungkin tidak harus lebih kuat dari mereka meskipun Royal Star Luo Academy agak kuat mengingat kesenjangan usia mereka. Jelas bahwa program pertukaran tidak akan dilakukan di kapal. Tentu saja, kemungkinan itu ada di kapal tidak bisa diabaikan juga. Dia kembali ke kamar gubuknya, melepas pakaian yang diberikan Gu Yue dan menggantungnya di lemari di kamarnya. Satu-satunya adegan yang diputar ulang dalam pikiran Tang Wulin adalah gerakan tarian Gu Yue yang elegan, mulia, dan liar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Gu Yue memiliki sisi ini padanya. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Gu Yue berbeda dari yang lain ketika dia menari sebelumnya. Tariannya yang bergerak meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Dia segera merasa jauh lebih nyaman setelah berganti pakaian seperti biasanya. Tang Wulin membuka pintu ke balkon dan membiarkan angin laut masuk. Angin laut yang menyegarkan menyelimuti wajah dan tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam dari udara lembab dan memandang ke langit. Cuaca hari ini tidak terlalu baik. Tidak ada cahaya dari bulan atau bintang-bintang sementara lautan merupakan bidang hitam pekat yang besar. Dia hanya bisa mendengar suara samar ombak menerjang. Tetapi ada ketenangan tambahan yang membuatnya bersemangat. Seperti yang diharapkan, dunia luar sangat unik. Dia mulai merasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Setelah menemui banyak hal bermodel baru, jantungnya yang tegang karena berkultivasi. Rileks. Dia melangkah ke balkon dan memegangi pegangan tangannya. Cahaya keunguan berkedip di mata Tang Wulin. Dia mengerjakan Purple Demon Eyes dan melihat ke bawah. Seperti yang diharapkan, efek peningkatan dari mata setan ungu terhadap penglihatannya sangat efektif. Dengan sedikit penerangan di kapal, dia masih bisa melihat air laut di bawah. Malam itu menghitamkan samudera. Seseorang tidak dapat menemukan cahaya di sini, tetapi penuh dengan mistik. Lautan adalah tempat paling luas di dunia. Disebutkan dalam salah satu kelas mereka di akademi bahwa lautan menutupi hampir 70% permukaan planet ini. Planet. Konsep ini menarik. Dia bertanya-tanya apakah ada planet lain di dunia di luar benua Douluo. Disiplin astronomi yang baru dan berkembang telah mulai berkembang perlahan. Manusia mulai mengamati dunia luar melalui teleskop berdaya tinggi. Sedihnya, meskipun Tang Wulin sangat tertarik dengan hal ini, ia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang masalah ini karena kultivasi yang sibuk dan jadwal akademik.
Tepat ketika dia tenggelam dalam pikirannya, Tang Wulin tiba-tiba merasakan bagian belakang lehernya tegang. Dia melompat seolah-olah sedang menginjak awan. Ini buruk. Perasaan bahaya yang kuat segera menyebar ke seluruh tubuhnya sehingga dia secara naluriah mendesak kekuatan jiwanya. Namun, ia memperhatikan energi aneh memasuki tubuhnya, memutuskan hubungannya dengan kekuatan jiwanya. Garis darah di dalam tubuhnya mengamuk karena secara kuat menolak energi alien tetapi tidak berhasil. Bagian belakang lehernya mati rasa dan bagian vital terjepit. Segera, seluruh tubuhnya segera mulai terasa sakit karena menjadi lemas. Meskipun dia masih muda, ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi berbahaya. Dia tidak kehilangan ketenangan ketika dihadapkan pada situasi ini. Sebaliknya, ia terus memobilisasi esensi darah dan kekuatan jiwanya dalam upaya untuk menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tubuhnya melompat tetapi secara alami. Dia tidak tahu bagaimana terbang. Setelah melompati pegangan tangan, apa yang terjadi adalah jatuh dengan cepat. Guyuran. Tubuhnya terasa sedingin es ketika ia jatuh ke laut. Segera, Tang Wulin merasakan tubuhnya benar-benar basah oleh air laut saat cahaya di sekitarnya menyerah, memberi jalan pada kegelapan. Tangan besar itu mencubit tengkuknya, memaksanya turun ke dasar laut. Berat badan Tang Wulin jauh lebih berat daripada orang biasa. Namun, pada saat ini, tubuh yang lebih padat tidak memberinya manfaat. Sebaliknya, itu hanya membawa kerugian karena dia tenggelam secepat batu di lautan. Tang Wulin tidak bisa bernapas sehingga dia hanya bisa menahan napas dengan kuat. Dia berusaha mati-matian untuk berjuang, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan besar itu di tengkuknya. Apapun yang dia lakukan, visinya telah kabur, dan dia hanya melihat gelap gulita. Kekuatan jiwa dan esensi darah di dalam tubuhnya ditekan, dan dia tidak bisa bernapas. Perasaan tertekan diatur dengan cepat. Ini diikuti oleh tekanan yang terus-menerus didorong turun ke kedalaman samudera. Apakah dia akan mati? Tang Wulin tidak tahu siapa yang ingin menyakitinya. Namun, dia tidak ragu bahwa orang ini jauh lebih kuat daripada dia. Dia terlalu kuat. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Dia tidak bisa berteriak atau bernapas. Tekanan air yang sangat besar mendorong tubuhnya. Meskipun dia cukup kuat, tekanan pada tubuhnya menyebabkan dia kehilangan oksigen dengan cepat. Mengingat fakta bahwa dia saat ini kehabisan udara, perasaan tertekan yang kuat membuat paru-paru Tang Wulin terasa sakit, dan seolah-olah mereka akan meledak. Di bawah tekanan ini, esensi darahnya mulai bergerak dengan gelisah. Tidak, ini tidak bisa berakhir seperti ini. Saya ingin hidup. Tekadnya yang tak tergoyahkan tiba-tiba muncul dan sekali lagi, potensi batin Tang Wulin meledak di masa krisis. Lapisan cahaya keemasan samar muncul di tubuhnya dan esensi darah dalam dirinya tiba-tiba mendidih liar. Gelombang kuat yang berasal darinya karena garis keturunannya mendesak penampilan tubuh naga emas, menyebabkan tekanan pada tengkuknya juga berkurang sampai batas tertentu. Kekuatan tangguh dari garis keturunan Raja Naga Emas memanifestasikan dirinya. Dengan esensi darahnya yang mendidih, perasaan tertindas berkurang sedikit, dan ketika sisiknya muncul, siku Tang Wulin melesat ke belakang dengan kekuatan penuh. Esensi darahnya menyelesaikan pembalikannya dalam sekejap. Golden Dragon Shocks the Heavens meletus dari sikunya dan dia melepaskan tubuh naga emas yang mendominasi, menyebabkan timbangan di seluruh tubuhnya tiba-tiba bersinar terang. Dia membutuhkan kesempatan untuk membebaskan diri. Kapal di atasnya tidak pergi tetapi selama dia merusak permukaan, ada kemungkinan dia akan diperhatikan oleh orang lain. Di kapal Oceanoing besar, ada banyak ahli di antara korps diplomatik dari kedua belah pihak, dan mereka sebanyak pohon di hutan. Dia akan aman selama dia bisa membuat mereka memperhatikannya. Bang! Suara teredam datang dari bawah permukaan laut. Siku-sikunya seperti menabrak papan besi. Jika tubuh Tang Wulin tidak tegas dan ulet, tulangnya akan hancur oleh dampak ini. Tekanan dari tangan besar di tengkuknya meningkat sangat tetapi pada saat ini, efek mendominasi Golden Dragon meletus. Sisik di tubuhnya berkedip dengan cepat dan Tang Wulin tiba-tiba melesat ke depan. Dengan mundur dari sikunya sebelumnya, dia dengan paksa membebaskan diri dari cengkeraman tangan besar.
Dia masih di dalam air tetapi dia tiba-tiba berbalik dan dengan berani mengusap dengan tangan kanannya. 5 bayangan gelap keemasan dalam bentuk cakar menebas secara mencolok dalam kerlip kegilaan. Dalam menghadapi krisis hidup dan mati, potensi Tang Wulin benar-benar meletus. The Golden Dragon Dreadclaw ditingkatkan oleh Domineering Golden Dragon bodinya pasti bisa dianggap sebagai mahakarya. Saat ia mencakar, air lautnya terkoyak, membuat Tang Wulin melihat orang yang mengendalikannya saat ia berbalik untuk menghadapnya. Di depannya adalah seseorang dengan fitur yang tidak bisa dibedakan dengan tubuh emas gelap. Dia terbuat dari kegelapan emas murni. Bab 570. Tang Wulin cukup percaya diri dengan Golden Dragon Dreadclaw. Itu adalah kombinasi dari tulang jiwa dan garis keturunannya sendiri. Itu adalah langkah serangannya yang paling kuat. Saat dia meluncurkan serangan ini, dia membalikkan garis keturunannya untuk terhubung dengan kekuatan jiwanya dan hampir menyerang dengan kombinasi sepertiga dari kekuatannya dan energi yang diserap oleh tubuh naga emas yang mendominasi. Tang Wulin yakin bahwa bahkan seorang ahli di peringkat 5 cincin Soul King akan mengalami kesulitan memblokir serangan itu. Namun, dia terperangah di detik berikutnya. Orang di depannya tidak menunjukkan niat untuk menghindari Dreadclaw naga emas. 5. Bilah cahaya keemasan gelap menebas tanpa ampun ke tubuh orang itu dan hancur. Saat sisa-sisa serangan menghilang, tubuh emas gelap tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Itu tidak menunggu Tang Wulin untuk melarikan diri ke atas. Visi Tang Wulin kabur saat tangan besar mencekik tenggorokannya. Tubuhnya terus tenggelam ke bawah dan sepertinya orang ini secara paksa menekan semua esensi darah yang telah dibangunkan Tang Wulin sebelumnya. Dia baik-baik saja, dia benar-benar baik-baik saja, dia langsung ditabrak oleh Golden Dragon Dreadclaw. Tetapi itu tidak berpengaruh padanya. Dari tubuhnya hingga jiwanya, Tang Wulin terasa sedingin es. Dia tahu bahwa dia telah memukul papan besi saat ini. Orang ini bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Kekuatannya jauh melebihi kekuatannya. Tekanan dari air laut semakin besar. Ledakan energi sebelumnya juga mengakibatkan penurunan cepat kekuatan Tang Wulin. Dan tekanan besar membuatnya merasa mati rasa di bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Perasaan tertindas bahkan membuat otaknya jatuh ke trans ringan. Sisik naga di kulitnya masih ada. Dan mereka masih bersinar dengan cahaya keemasan redup. Namun, meskipun garis keturunan di tubuhnya berusaha mati-matian untuk menerobos, musuh terlalu kuat. Penindasan itu begitu hebat sehingga Tang Wulin tidak memiliki cara untuk melepaskannya. Aku sudah selesai untuk, senyum pahit muncul di tepi bibir Tang Wulin. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati seperti kematian yang tidak jelas di tengah lautan. Mungkin, ia akan segera berubah menjadi makanan bagi makhluk buas dan berubah menjadi nutrisi untuk lautan. Dia tidak melihat apa-apa selain gelap gulita dan bahkan tidak bisa melihat warna emas gelap dari tubuh musuh. Tang Wulin mulai merilekskan anggota tubuhnya meskipun halusinasinya semakin buruk. Dia tampaknya bisa melihat terowongan gelap gulita dan pada akhirnya, tampaknya ada seseorang yang memanggilnya. Pada saat ini, tangan besar yang mencekiknya tiba-tiba melonggarkan cengkeramannya. Begitu cengkeraman dilepaskan, garis keturunan dalam Tang Wulin tiba-tiba bergegas ke depan. Garis darahnya mulai berputar, membuat halusinasi menghilang ketika dia sebagian sadar. Dia samar-samar bisa melihat sosok yang bergerak ke atas sementara tubuhnya masih tenggelam. Apakah dia mengira aku sudah mati? Tubuh Tang Wulin saat ini dalam keadaan akut anoksia. Namun, naluri untuk bertahan hidup langsung menjernihkan pikirannya. Jika lawannya benar-benar berpikir bahwa dia telah mati, maka kesempatan untuk hidup akhirnya tiba. Dia menggigit ujung lidahnya untuk membangunkan dirinya dengan rasa sakit yang hebat. Dia tidak berusaha untuk segera melayang, tetapi berhasil mengayunkan lengannya untuk mencegah tubuhnya tenggelam lebih jauh. Dia harus menunggu musuh aneh itu untuk menjauh darinya. Kalau tidak, kematiannya akan sangat pasti jika usahanya untuk melarikan diri ditemukan oleh lawannya. Dia menunggu beberapa saat tetapi rasa sakit di tubuhnya membuatnya merasa seperti akan meledak, menyebabkannya berhalusinasi sekali lagi. Tang Wulin tidak berani menunggu lagi. Dia menggigit ujung lidahnya lagi dan berhasil membuat dirinya terjaga dengan rasa sakit yang luar biasa. Jika itu adalah orang biasa,
Orang itu sudah lama mati di bawah tekanan air yang sangat besar dan keadaan anoksia yang berkepanjangan. Namun, dia memiliki garis keturunan Raja Naga Emas. Kekuatan hidupnya sangat ulet. Selain itu, potensinya telah sepenuhnya dilepaskan dalam menghadapi krisis hidup dan mati. Dia mengayun-ayunkan lengannya dan berhasil memanfaatkan sedikit kekuatan jiwa yang tersisa di tubuhnya untuk berenang ke atas. Tang Wulin tumbuh di kota tepi laut sehingga berenang datang secara alami kepadanya. Terutama karena lautan secara signifikan lebih ringan. Ketika ia mengendalikan kekuatan jiwanya untuk mengurangi berat badannya, tubuhnya mulai melayang dengan cepat. Tekanan air mulai menendang. Tetapi kekurangan oksigen masih menyebabkan dia berhalusinasi. Tang Wulin mengertakkan gigi. Kehidupan atau kematiannya tergantung pada tindakan tunggal ini. Dia harus menanggung ini bagaimanapun caranya. Lautan gelap gulita. Dia tidak bisa melihat ujungnya atau melihat permukaan. Dia hanya bisa memeras kekuatan yang tersisa di tubuhnya dengan kemauannya yang tak tergoyahkan. Kecepatan di mana esensi darahnya berputar mulai melambat. Anggota tubuhnya seberat seolah-olah diisi dengan timah. Tetapi dia masih berhasil mengayunkan lengannya saat dia menurunkan berat badannya untuk perlahan-lahan melayang ke atas. Tekanan air bertambah lemah tetapi gerakan Tang Wulin juga mulai melambat. Bahkan dia tidak yakin seberapa jauh dia dari permukaan laut. Akhirnya, tubuhnya tidak tahan lagi. Dia tidak punya energi lagi untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Kekurangan oksigen yang intens membuat tidak mungkin untuk mengendalikan tubuhnya. Tubuhnya yang lebat dipengaruhi oleh beratnya. Dan dia mulai tenggelam lagi. Tidak. Tang Wulin menjerit dalam hatinya. Kemudian, dia tiba-tiba merasakan gelombang kesadaran yang tiba-tiba. Pada saat ini, dia bisa merasakan gelombang kekuatan lain muncul dalam dirinya. Dia mengayunkan lengannya yang ditutupi sisik emas dengan sekuat tenaga dan tubuhnya tiba-tiba melompat ke atas. 18 segel Raja Naga Emas di dalam tubuhnya dikompresi pada saat yang sama. Dan rasanya seolah-olah mereka memeras kekuatan dari inti terdalam tubuhnya. Cahaya keemasan di tubuhnya redup tapi tiba-tiba, perasaan penindasan di dadanya agak berkurang. Tang Wulin melambaikan tangannya dengan sekuat tenaga dan menendang dengan kakinya. Apakah itu gelombang kesadaran tiba-tiba sebelum kematiannya atau hal lain? Dia tahu bahwa ini adalah kekuatan terakhirnya. Jika dia tidak bisa menghancurkan permukaan laut dengan ini, itu akan menjadi akhir baginya. Akhirnya, kekuatan yang diaduk masih berangsur-angsur habis. Semakin sulit baginya untuk bernapas. Aku sudah selesai. Apakah saya benar-benar selesai? Tidak. Dia melolong dalam hatinya. Dia secara paksa memeras 1 ons kekuatan lagi dan meningkatkan kecepatan saat dia melayang ke atas. Akhirnya, kepalanya merusak permukaan air. Gelombang memukulnya dan membuat tubuh Tang Wulin jatuh ke belakang. Dia tiba-tiba membuka mulutnya selebar yang dia bisa ketika seteguk udara segera menyembur ke paru-parunya melalui mulutnya dan segera dibawa ke setiap bagian tubuhnya. Dia mendadak tersentak saat tubuhnya tampak bernapas di udara dengan rakus. Rasa sakit yang hebat menyebar di seluruh anggota badan dan tulangnya. Bahkan dari organ-organ dalamnya. Dia melayang terlalu cepat dari kedalaman ratusan meter. Perubahan dalam tekanan air telah membawa gejala-gejalanya yang sekarang menghancurkan tubuhnya. Dan transisi dari keadaan kekurangan oksigen ke lingkungan yang penuh dengan udara telah membuatnya merasa seolah-olah ia terbelah. Dia berhasil mendayung dengan lengannya untuk tetap bertahan ketika dia melanjutkan dengan rakus menghirup udara besar. Esensi darah di dalam tubuhnya akhirnya melanjutkan putarannya. Dia tidak pernah merasa begitu dekat dengan kematian. Saat Tang Wulin melayang di permukaan laut, seluruh tubuhnya tampaknya sudah lemas dan lemas. Ada rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya. Rasanya seperti dikupas terbuka dan ditumbuk. Perasaan itu begitu menyakitkan sehingga dia mengerang keras. Namun, dia tersenyum. Ya, dia tersenyum. Saat ini, rasa sakit memberinya rasa senang. Jika dia merasakan sakit, setidaknya itu berarti dia masih hidup. Akhirnya, kemampuan mengatur diri yang kuat dari tubuhnya membuat putaran esensi darahnya semakin stabil. Rasa sakit di tubuhnya juga secara bertahap mereda dengan nutrisi dari esensi darahnya. Pada saat ini, hanya ada satu pemikiran di benak Tang Wulin. Setelah makan begitu banyak makanan selama bertahun-tahun,
Setidaknya mereka tidak dimakan sia-sia. Pada saat kritis ini, masih esensi darahnya yang kuat yang menyelamatkan hidupnya. Meskipun dia sangat sadar bahwa kapal laut besar sudah jauh, krisisnya masih jauh dari selesai. Di tengah lautan luas dan tak terbatas ini, kematiannya akan sangat pasti jika dia tidak bisa menemukan kapal lain. Namun, paling tidak, dia selamat. Dia melambaikan tangannya dan berhasil tetap bertahan saat dia mengendalikan tubuhnya. Wajah Tang Wulin terpampang dengan senyum pahit. Dua kapal Oceangoing besar sudah pergi. Bahkan jika dia bisa melihat mereka, dia mungkin tidak bisa mengejar kapal pada kondisi saat ini tubuhnya berada. Untuk sedikitnya, itu tidak mungkin. Jadi, dia akan mati di laut saja. Tubuhnya yang lebat mengharuskannya untuk terus berjuang melawan berat badannya untuk mencegah dirinya tenggelam. Namun, ini juga akan secara alami menghabiskan sisa staminanya. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah frasa, menyeret keluar keberadaan lemah seseorang. Pada saat ini, murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi. Dia melihat kilatan emas gelap bersambung